La kukua KBET pangrante manugina tongkonan siman pangrampasan bulan naisungan pak kalanduan. Tabe barana ma kulipin dan lamba ma dodo bambalo te diong masalialang unisong ma kambuno sane diong pani to disembang diong landa siayoka. Angga to si Oso di po barana akalando to si Turandadi di po lamba paonganan. Angga kayu kalando na tondo kalamba alayu na pangaleon lalan nate padang di keso ilan tondo kebeluara ati kuran dan bangkudu tua. Makalima na pantan tiumba diomay maaban alembang pantan dolo kebula antasa kadome pentu tuan likusan dakasalle. Tabi ito na suwabuang na taadung ito tumampaw pati kimbong sukaran nalo gumelo rangi umpa kumarara kasangga basalinan loson di Batara di Bobia kalambanan di Botanda sulalan daw te kapayan payananda. Tabi sarong kaluaan na tondo ko angga taadung sa malelena lipudenan sanda kasalle. To si tarana kambuno lelena lepong antono ko tono ni susilondong kumarente ten saungan anarapa atau datondok salipatan teraenan. Tabe eti ngayo boko kusiman rara akanan kay ringgu. Tabe mintul solana sang siman teang kabairi. Lakukan kan kada nenek laku palembang turiang atau dolo di potau bunga bayu silek narampanan gapa takin sangka lama sangka basulian allo alu bunga melau langit sangka atipa mula son di Batara. Apa makamban maniku tengkai kalau manimba imaniku lenda semalam. Laku bali dan tangan lagi rekilisun na Batara to pawanganan buang atalo sang buaban nang tedao to tumampata laung pasuruduran buloy na sundun lang alolok na naubo pendaw nanda. Ang amatu adaw tangan lagi to kaubanan daw lisun na Batara to pawanganan teraw buang dipendiokan ni sukaran baluna dibel lalu dun ni sangga pasalihan na buang talo sa kabuaban na daw maagulung-gulungan na daw maalolo kodidin na daw masama kumatun na maaran dan tarun-tarunan na Batara to pawanganan. Buang alumbang apeti rualo gotukko pemanta bisara. Buang amangga ungkumbong angge mariti itu nampasaka sayana. Ungkumbong alu masero pindan sangga amaba sebana alu rumah melo langit sangga di pamuna losron di Batara. Aluna rampanan gapak sangka abak sulian allo kurre sumama ana allo di kanda balok sambak doring ibarayan nakula di doring ronggo diyo maabangan nambak manggali mo ba interparan dari kabu di mo ba ambil bita dia kilo umpo parandangan surah barato kumpo dari galua rara makabang urre sumangana simbol mangi samba dari barayan na longkong loe rara bai deranggai na dono pare nangga tidak pasasan tuyo
Anastasia Payung Allo tungkasangan Natasha Malu Teddy Sabu inde targo bulan na to di bobalin minggal wa na lebongan bulan to di bologo tanggauran na tanah matari kallo to allo akina on nabuto kaki ang buntuton na tiumbara apakan padang langliina padang dilebongan bulan tiguran dan matari kallo pantara tongkonan kullu matua lolo sumanina tongkonan kuah tuna tuyana tongkonan kaluku lolo sumanina tongkonan kamiri antara nakana foto kosia pangalolwana sungan bakalan doang buntu pune tungkasan unindo obase kasal nenek napo nenek odao tonggonan remen ilang tonggonan kalembang ilang padang di pangrante pantara nakana tonggonan pabuntang pangaloluan iko tanggung tuna aturi yang na tonggonan tallo tolo oto lau besungan banne amboran di samayai argo bulan na tonggonan mamuluh lolo sumani na tonggonan taronggo pantara na kana batu papan tolau padangan na bulu matuah daenan na amba bunga padang dibas sekakan na lili natal lulembangana tarugo bulan na tonggonan layu kuna datuba ini to mamma balun namba atau matindo pinamile to tangan na iri angin dibuntu to tangan na simbo darinding kangalian to tangan na lambi iperu sokalando nonongan tungkasangan na argo bulan na to di popa buntuan no di potane te kaboro ilan padang di kalundung pantara nakana tonggonan mendoe pangalolot tonggonan dengen tuna turi yang na tonggonan bamba angaloloan na tonggonan paken lolo tonggon suratua tot obarra masukaran tola upadang nanay tibusan to suru kanan kairin na bay poki an namimba tema mangkana salondo buah lagi ukdende kayang diarru inde pandin maya maya muane ditak komanabba diruan tandi soma atung kasanganna diruan malu tedi sabu argo bulan na tonggonan taban kayo lolo sumanikina tonggonan petarian tuna turi yang ana tonggonan to kaluku pantara na tonggonan nek duru pangaloloan na tonggonan pangramba odio padang di mariri to dio tondo ko manggana tanan ni katonang base nene emangan na sangka timba kalangit kasangan pantara na kana tongkonan tanete lolo sumani kina esungan to di ponene ilang padang di baalele
Una aturi yang natongkonan seepon ilan padang di maruang. Pantara na kanada tumuane pangloluan na banggai. Tolau padang di salu sopai. Tuna aturi yang na padang dilindo tau todau padang na nenek sula adaya nan nada tumuane ton tindo kesesan namang santon nang karan ra ada kan nama labu. Ton nadalan pada madirura ton nama labu siton dabareda todo dilando lalan nirek kepada madilindo tahu umpa kole komba sukaran nalu pantara nakana tongkonan to liku pumabalat to pangaloloan na tongkonan tua kalando batu kamban. Una aturi yang natongkonan karongian lolo sumanikina tongkonan sogoria pantara nakana tongkonan dasi diata atonga pangaloloan natongkonan tondo ketanga tengkarong manu kulan liliina rindingallo. Mangga ko paliling ibontong banuan enemu kutamben balatana esungan todolomu pada nindo pangandolang mantang analangi rekilisun na patara to paonganan patarima ko sembuh mo patado ko luang ammu tarima tua asanda parayasang sama-sama lana buluang barra aku ang amatua Rokkoli supala ami masola dua lana baku kinande teda oto tumampat rokko talu utu kutaru nomi maaten pato mali denno ba ami bo ba paraya mi bo paraya namanda porin narambaran kapa alana pori manda alugo na buang basi-basian talang mama tapi maabasi sara midi bagi tu asanda paraya sang sama-sama midi bagi takinampia midi tage-tageran di sembiran lotong ulu anak kamu di sanga daen iya daen dae sugi anak kamu di sanga rampun iya rampun baladedo anak batudulan komi buang ama tua umbo selebih milian daenan malom bo masapi maakam bibi ibai tora lau nala kotong lona sugi mak lolosun nayanan nama kamban renden anterong manimba komba kalege demi pali susi renden nama kambang marapuang baitora ilang pangkong kaluana anna manda abuyan na manuk anna bintin top anna kanu ko diarru la sule ko dio mai la tumete ko sambalim mai maga saga sarundum moturruk lamba abelua kamu maga sa undudung rara aturruk ulem bayanan labi lemba tabate tondok napu indo ambe emu naporonggo itu minda diam mu napu ba era putal lamamu la napu pa atau buda ronggo toding solanasak la narenden gumi buang amatua lang antam bona limbong masula dua nabalayan ko teda oto tumampata rekke lisun rekke sapan naminanga lana baagi ko tua asanda paraya sang sama-sama lana baagi ko kalimbu nga boba lana tagi-tagiran ni ko kalimbubu utang sore-sore mususi to mendio bubunto matalon do saruran to mamma amatawai kende kallo kende ketua amu langam bulan langam paraya muunggal lo tangan langi usai palindo na bulan mi susi nenek mi po nenek todolo mi po todolo manda uno so keduongan daw malangka na buntu urran do kotallo pellalundunan nawalay ko na pongatalo botan ete pentiongan ang tao buda pellalundunan bulo mapapa da naraabay taripulo da anaw po'y pariyama kurre sumanga anak alu kumasiro pindan sampado di kebarayan na sangka mabas tribana
Kita minto mas solana sang puang matua lembur aki wai sang pindan lembur aki sakti sang gori-gori. Anta tontong masak ke mairi marudindin solana sang. Lante atu lata patulako kulla taran delulangan. Kurre sumangana paraya sanda aga mairi. Kedua mempelai dan orang tua disilakan dulu. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, para undangan, hadirin yang kami muliakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi warga muslim. Selamat datang di resepsi pernikahan kedua mempelai yang berbahagia Diruan dan Tasya di Tongkonan Gua siang ini. Siang yang penuh cinta, siang yang sangat spesial. Ya, momen ini menjadi sangat spesial karena Bapak Ibu menjadi saksi sejarah terbentuknya sebuah pasangan yang baru, keluarga yang baru, anak cucu kekasih Diruan dan Tasya. Resepsi pernikahan ini dapat berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan cinta. Itu semua tentu saja karena ada doa dan restu orang tua dan keluarga besar yang berbahagia yang diberikan untuk kedua mempelai anak kekasih Diruan dan Tasya. Undangan hadirin yang kami muliakan, dalam suasana sukacita bahagia pada siang hari ini, kita berikan aplaus tepuk tangan dengan meriah untuk kedua mempelai yang berbahagia siang hari ini. Sepertinya saya belum mendengar tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan yang paling meriah dan yang baik buat kedua mempelai. Terima kasih buat aplaus untuk kedua mempelai. Pernikahan kedua mempelai yang sedang bersanding, sedikit kita menengok Bapak Ibu para undangan, altar pernikahan yang dimana Tasya dan Diruan sedang bersanding didampingi Papa dan Mama dengan eksterior yang apik, megah, dengan makna kamatokoran, dan tetap mempertahankan nilai-nilai Toraja, ukiran dan keunikan sebuah tongkonan. Megahnya tongkonan, megahnya altar pernikahan ini, itu ada di tangan seorang anak Toraja yang dengan kasih, dengan hormat saya sebut namanya Om Dapak Tandirerung dari Batam, yang mendesain dan membentuk altar pernikahan ini dengan tidak mengurangi nilai-nilai dari sebuah tongkonan Toraja. Kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan Bapak Ibu. Dan juga menambah rasa keakraban dan kehangatan siang ini, kita akan dihibur dari tim Good Friends Band. Ini adalah sahabat dan teman dari kedua mempelai yang dimana akan menghibur dan memberikan rasa suasana kehangatan dan kebahagiaan siang hari ini. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, menyambut kehadiran Bapak Ibu tamu undangan dalam resepsi pernikahan Tasya dan Diruan pada siang hari ini, terimalah sambutan hangat kami dengan kita akan menyaksikan bersama-sama satu tarian
yang tidak asing bagi kita, tarian yang memberkati dalam setiap momen ada Toraja, yaitu tarian Mak Gelu yang akan dipersembahkan oleh tim kreatif Ministry Kasper. Kita berikan aplaus Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan buat anak-anak kita. Pastinya akan memberkati Bapak Ibu hadirin undangan pada siang hari ini. kita mintu rambo kanando untuk lakilan kapas sembayangan di anak masodoi unangkaran palayan na indi anak maduang koni o maagil di bendo kaki atu launa lakatang la maatodik di pantan tako kutu sepu dalam atau di itu bisa tasya ben dan tom atau di Bapak Ibu saudara-saudari segenap hadirin di pelataran sangat kita ini dari tarian persembahan dari anak-anak kita binaan rumah doa dan kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembinaan dari tarian ini dalam bentuk matodi. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari segenap hadirin untuk mengambil bagian di dalamnya dan atasnya kami ucapkan banyak terima kasih. Bukan, ini namanya Tasya. Yo, landa dolang ki to marambanan kapak si sola tomatuan na mangkan ako atau tahun di solana saya mo pada ko komite sebu tapi dan talo mak todi ya ya ada lo mak todi dan ada kampabang kumala sikina marua
Sia Susito, Logi Mato di kita toro lang lagi lo yakin. Kita berikan aplaus buat anak-anak kita yang penampilan yang sangat memberkati pada siang hari ini. Jika ada makhluk yang sangat bertolak belakang, kontras dengan lelaki, itulah perempuan. Jika ada makhluk yang sangat sanggup menaklukkan hati dengan sebuah senyuman, itulah perempuan. Wanita tidak butuh argumentasi yang hebat dari seorang laki-laki, tapi yang butuh rasa aman darinya. Karena dia ada untuk dilindungi tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosi. Wanita
wanita boleh diambil dari kakinya. Tidak sudah diambil. Sige lama-lama pegang. Berjalan tepat seperti pria melambangkan citra Allah, wanita rasanya biwa dan bersama-sama mengeluarkan sifat-sifat Allah dalam membangun cinta kasih dan keluarga yang Tuhan. Siang ini kita akan mendengarkan nasihat perkawinan dan ucapan terima kasih dari Gereja PKL Indonesia yang akan disampaikan Gembala Sidang Gereja PKL Indonesia Jemaat Kasih Persaudaraan dengan penuh rasa kasih Bapak Pendeta Jonathan Papiasin. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, Shalom. Merupakan sebuah kehormatan yang besar bagi kami dari GBI Kasih Persaudaraan Rantepao untuk terlibat secara langsung dalam pernikahan ini, dan merupakan suatu kehormatan buat saya sebagai gembala dan jemaat itu untuk melaksanakan pemberkatan nikah yang tadi pagi berlangsung dari jam 9 sampai jam 10.30 tadi pagi. Dan hal tersebut telah menjadi sesuatu yang sangat berarti buat kami. Saya berdiri di sini sebenarnya hanya untuk mengatakan rasa hormat saya kepada keluarga besar Payung Alo. Sebagai jemaat GBI Kasih Persaudaraan, kami menghargai pengorbanan, pelayanan, teladan kehidupan yang telah disampaikan, telah dinyatakan oleh almarhum Bapak Pendeta Payung Alo yang saya sangat kasihi dan saya sangat hormati dalam pelayanan, dan melihat keluarga ini telah menjadi pendukung sangat besar baik dalam apa saja, baik secara finansial, baik secara pelayanan, dalam banyak hal. Keluarga besar dari Payung Alo telah menjadi sosok guru buat gereja kami untuk bertahun-tahun lamanya, dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih untuk hal tersebut. Dan untuk hari ini saya berdiri di sini dalam kapasitas sebagai gembala jemaat untuk memberikan nasihat pernikahan. Ya, saya cuma dapat katakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada manusia. Jadi saya mempercayai statement ini bahwa hidup ini adalah kepercayaan. Tuhan mempercayakan kepada kita kehidupan ini. Tuhan mempercayakan kepada kita pasangan hidup kita. Tuhan mempercayakan kepada kita apa saja yang kita miliki sekarang. Sebagai akibatnya tentunya kalau memang itu adalah kepercayaannya, maka kita juga harus hidup seperti kepercayaan Tuhan buat kita dengan tanggung jawab yang besar. Jadi nasihat pernikahan saya adalah nasihat yang sederhana. Saya pikir sesuatu nasihat yang sering dikatakan oleh orang tua pada anak-anaknya. Yang pertama adalah sederhana buat Dirwan dan Tasya. Nasihat yang pertama saya simple. Tetaplah berkomunikasi. Tetaplah menjaga hubungan dengan berkomunikasi dengan baik. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering duduk dengan pasangan suami istri yang pernikahan mereka bermasalah atau juga pernikahan mereka baik-baik aja. Telah menjadi suatu challenge atau tantangan terbesar adalah bahwa kita setelah mengenal lebih lama, kita akan terus berkomunikasi seperti kita baru mengenal. Itu sesuatu yang rumit memang. Tapi sebenarnya memang betul bahwa komunikasi adalah dasar dari kehidupan. Apapun yang kita kerjakan, basisnya adalah komunikasi. Dan mungkin saja dalam banyak kebudayaan orang berpikir diam itu emas.
Tapi saya berharap dalam budaya keluarga kita, diam kadangkala menurut seorang pengajar pria terkenal dari Amerika bernama Dr. Edwin Louis Cole. Dia berkata bahwa dalam pernikahan, diam kadangkala bukan emas, diam cuman berwarna kuning saja. Kelihatan seperti emas tapi dia tidak emas sebenarnya. Sebab dalam pernikahan kadangkala kita perlu mengutarakan apa yang ada di dalam hati kita. Komunikasi bukan menunjukkan bahwa kita lebih baik dari pasangan kita. Komunikasi tidak bersifat menggurui. Komunikasi juga bukan berarti bahwa kita lebih tahu. Komunikasi juga berkata bukan bahwa kita lebih berkuasa. Komunikasi sederhana adalah saya ingin hati saya diketahui oleh pasangan saya, dan saya akan melakukannya dengan mengutarakannya sejelas mungkin. Sebab orang tidak mengerti perasaan kita. Orang tidak mengenal apa isi hati kita. Sekalipun dia mungkin punya karunia yang hebat, mungkin kalau di Alkitab dikenal karunia kenabian yang bisa membaca pengertian orang. Saya tidak pernah menemukan orang yang bisa mengerti pikiran orang lain sejelas mungkin, kecuali itu dikomunikasikan. Jadi buat Jerwan dan Tasya, berkomunikasilah. Tadi dalam khotbah tadi pagi saya bilang, saya pernah ketemu seorang yang sudah 32 tahun menikah, dan dia seorang yang terlibat dalam pelayanan, seorangnya lama. Dia berkata kepada saya, yang paling unik dalam pernikahannya waktu mereka ada dalam kondisi yang susah, pernikahan mereka seperti telur di ujung tanduk, dia berkata begini, setelah 32 tahun menikah saya menemukan bahwa saya tidak mengenal istri saya lagi. Sebab berpikirnya sudah berbeda, cara dia berkata sudah berbeda. Dalam hati saya berkata, manusia terus berubah. Jangan berkata kita kenal pasangan kita 20 tahun dan dia tidak berubah. Oh tidak, dia berubah. Dia bisa berubah jadi lebih baik, bisa juga berubahnya jadi lebih buruk. Itu biasanya perubahan terjadi pada manusia. Dan kalau tidak ada komunikasi, kita bisa saja hidup dalam guessing, atau yang kita kenal di dalam dalam bahasa kerennya itu presumptuous. Kita hanya menduga-duga aja apa yang dia katakan. Jadi hidup serba menduga. Kita berpikir dia begini padahal dia maunya lain. Dan kalau komunikasi kita buruk, biasanya akan terjadi banyak hal. Kalau komunikasi kita buruk, biasanya trust bisa hilang, kepercayaan bisa hilang. Kalau kepercayaan sudah bisa hilang, maka respect juga hilang. Kalau respect sudah hilang, selesai. Tidak ada lagi yang dapat diharapkan. Ketika penghargaan sudah tidak ada lagi, itu berarti apa yang dia katakan tidak akan pernah didengar lagi. Apa yang menjadi keinginannya tidak akan pernah diakomodasi lagi. Jadi memang berbahayanya kehilangan komunikasi adalah kita akan kehilangan trust atau kepercayaan, kemudian kita akan kehilangan rasa hormat atau respect. Di dalam Alkitab, sebagai hamba Tuhan saya mempercayai bahwa respect tetap merupakan hal yang luar biasa. Jadi istri saya telah memberikan itu pada saya. Sebagai rasa hormatnya kepada saya, dia mempercayai saya dan dia mengampuni saya. Nah, itu penting sekali itu. Bahwa respect hanya bisa terbangun kalau pengampunan terus kita jalankan. Oh, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bisa buat semuanya dengan baik. Tapi kalau dia berbuat salah, ada jalan yang paling bagus. Ampuni dia, respect harus jalan terus. So respect tetap menjadi makanan pertumbuhan dan kedewasaan sebuah pernikahan. Kalau Anda tidak punya respect, tidak akan bertumbuh. Kita tidak akan bertumbuh sebagai pasangan suami istri yang melakukannya secara bersama-sama. Jadi komunikasikan dirimu. Yang kedua, ini mungkin yang paling penting saya pikir. Kalau kita dalam kehidupan bersama, kita harus mengelola hubungannya kita. Kelola hubungan kita. Komunikasi secara mengelola hubungan, tapi yang lain adalah kelola keluarga kita. Keluarga perlu dikelola. Berarti itu butuh apa ya? Butuh endeavor, butuh kerja keras, butuh upaya, butuh apa itu? Butuh apa itu? Semangat bersama untuk mengerjakannya. Semangat kebersamaan penting sekali. Alkitab mengajarkan kepada kita, jadikanlah keluargamu atau istrimu sebagai tim, sebagai pasangan sebuah tim. Saya belajar dalam ilmu kepemimpinan bahwa membangun sebuah tim adalah awal yang baik untuk sebuah pekerjaan yang sukses untuk mencapai banyak hal. Jadi saya pikir keluarga harusnya menjadi sebuah tim. Teamwork dalam keluarga adalah hal yang paling penting. Harus saya katakan bahwa sejauh ini, sejauh saya menikah
hampir 30 tahun ini saya menemukan bahwa teamwork adalah hal yang paling bagus. Dan puji Tuhan, saya punya tim yang kuat di keluarga saya. Saya punya istri saya dan 2 orang anak saya yang menjadi tim saya. Sebab tim itu penting sekali. Kalau saudara buka Alkitab, bahkan di kitab Kejadian pasal 1, Tuhan kita itu datang sebagai tim. Dari awalnya dia datang sebagai tim. Alkitab berkata di situ, Kejadian 1 ayat 1-3 dibilang, pada mulanya Allah apa? Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan, Allah roh sudah di situ. Kemudian dikatakan Allah berfirman. Allah firman yang adalah Allah anak Yesus Kristus sudah ada dalam penciptaan. Jadi sebagai tim, kerja tim ini akan menciptakan hasil yang luar biasa sebagai sebuah keluarga. Makanya begini, perlakukan keluargamu sebagai sebuah teamwork yang luar biasa. Saya mempercayai keluarga adalah dream teamnya Tuhan. Tuhan menginginkan kehendaknya, pribadinya, kuasanya, kasihnya terlaksana lewat keluarga. Sebab keluarga adalah ujung tombak, front office dari kerajaan Allah. Orang lihat keluarga, orang akan tahu apa yang ada di dalamnya. Orang akan mengerti manajemennya. Sebab keluarga adalah merupakan ujung tombak, front office dari kerajaan Allah. Makanya saya mempercayai kita perlu sebuah tim yang kuat. Selalu berpikir tim. Orang berpikir apa itu tim? Saya nggak tahu ya, itu ada terjemahan bahasa Inggris yang saya pikir kata ini bagus buat keluarga pertimbangkan. Kata itu adalah pertimbangan. Bahasa Inggris bilang consideration. Consideration ini adalah hal yang paling penting. Dan itu tidak bisa dicapai kalau Anda cuma sendiri aja. Maka memang benar, waktu kita berkata, Tuhan berfirman begini, tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Itu Tuhan beritahu bahwa nggak bagus orang hidup sendiri. Sebab kalau orang menyendiri itu sangat berbahaya. Amsal 2 ayat pasal 18 ayat yang pertama berkata begini, orang menyendiri melakukan keinginannya sendiri dan amarahnya meledak pada setiap pertimbangan. Artinya begini, bahwa orang yang menyendiri, yang suka sendirian, tidak punya tim, itu orang tidak bisa dapat pertimbangan. Tidak ada pertimbangan dalam kehidupannya. Sedikit-sedikit marah. Dan saya berani menyimpulkan, orang yang hidup sendiri tanpa punya sahabat dekat, individualis, adalah orang-orang yang mungkin akan punya penyakit mental illness satu saat kalau mereka tidak menjaga kehidupannya. Itu sudah terbukti dalam penelitian di negara-negara yang sangat individualis. Pada level tertentu mereka kehilangan banyak hal. Secara kejiwaan mereka mengalami benturan yang sangat banyak. Ya, dalam ilmu kedokteran kejiwaan tambah bagus, tapi masalah kejiwaan tambah banyak. Ya, orang jadi psikotik paling banyak di mereka. Cuma memang menyendiri gak bagus. Makanya ada sebuah tim membuat kita consideration-nya tinggi. Kita mulai mengharapkan orang lain melakukan sesuatu. Kita kemudian mengenal sebuah kata yang menurut saya adalah kata yang paling hebat di perjanjian baru. Itu kata saling namanya. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menundukkan diri, saling menyayangi, saling memberi kesempatan orang lain lebih dahulu, saling mendahulukan orang lain. Ada banyak kata saling di Alkitab yang kuncinya sederhana. Kita punya consideration, kita punya pertimbangan yang banyak. Kalau nanti Anda punya anak, kalau kalian berdua punya anak, ini nasihat pernikahan. Gini, kalau Anda punya anak, jangan pandang enteng pandangan anak-anak. Itu harusnya tanya pada anak-anak, kira-kira mereka maunya apa. Saya telah belajar banyak hal bahwa kadang-kala anak-anak berbicara jujur terhadap orang tuanya. Karena anak-anak pick up atmosfer keluarga dengan sangat cepat. Ya, kita kadang-kala di budaya timur pandang enteng pandangannya anak-anak. Padahal pertimbangan terhadap pandangan anak-anak sangat bagus kadang-kala. Beri peluang. Saya dengan kedua anak saya, ya mungkin ini udah ekstrim pendidikannya, tapi saya beri peluang mereka untuk challenge pandangan saya. Kalau saya punya pandangan, saya beri peluang anak saya untuk berkata gini, saya nggak setuju. Tapi saya sudah buat aturan bahwa kalau mereka tidak setuju pada pandangan saya, sebaiknya mereka punya pandangan lebih baik dari pandangan saya. Kira-kira kayak gitu. Jadi mereka they can challenge. Mereka bisa challenge pandangan saya. Jadi saya beri ruang buat mereka. Saya beri ruang consideration buat mereka. Bahwa ada ruang buat mereka buat salah, ada ruang untuk mereka sampaikan pandangan mereka. Sebab dalam bekerja tim, dalam hidup bersama, hal tersebut penting. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima,
Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidup bersama. Dalam hidup bersama sebagai suami istri, dalam hidup bersama dalam apapun. Dia berkata gini, hendaklah kamu memakai pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kamu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus yang selalu mendahulukan orang lain, mengizinkan orang lain melakukan bahagiannya. Rahasia utama dalam pernikahan yang berhasil adalah ketika kita mendahulukan orang lain, mengizinkan orang lain melakukannya. Sekalipun sebagai suami Anda harus tetap membuat keputusan itu untuk Dirwan. Tapi untuk istri jangan pernah berhenti memberikan masukan. Memberi masukan jangan diterjemahkan cerewet. Memberi masukan harusnya diterjemahkan sebagai sebuah masukan yang positif. Tapi memang kalau dia sudah seperti radio rusak, cabut aja listriknya kayak gitu. Jangan dibiarkan. Tapi yang paling penting adalah, yang terakhir saya pikir ini adalah dari saya untuk kedua mempelai. Jadi yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah consideration, yang ketiga adalah ini dia ini. Punyalah orang-orang yang bisa berbicara dalam kehidupan kita. Tetap memiliki orang-orang yang dapat menasehati kehidupan kita. Saya menyebutnya sebagai close community, komunitas dekat yang bisa berbicara dalam kehidupan kita. Saya dan istri saya sangat tertolong dengan orang-orang yang kita izinkan berbicara dalam kehidupan kita. Nasihat orang lain yang melihat kehidupan kita dari luar sangat penting. Ya, tentu nasihat dari orang tua sangat penting, tapi seringkali ada nasihat-nasihat yang sangat jujur, yang sangat mengena, datang dari orang-orang yang melihat kita secara terbuka, orang-orang yang hidup dekat dengan kita. Jadi secara sederhana begini, komunitas itu adalah tempat di mana kita bertumbuh bersama, tempat di mana kita berdoa bersama, tempat kita menyatakan kasih setia Tuhan secara bersama. Saya kira itulah penyampaian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya nggak tahu apakah saya sudah seperti berkhotbah cukup panjang. Saya mohon maaf untuk hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Iya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan para gembala yang hadir di pelataran sukacita bisa langsung ambil gambar bersama kedua mempelai. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan ungkapan hati dari keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sulaiman Manguling, MTH, atau biasa kita sapa Bapak Sundun. Dengan kasih Kristus kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, baik talu sampai 5 menit kuala, kurang 5 menit jam 1 untuk mewakili anak saya Dirwan dengan Asia dan orang tua, mewakili kita semua keluarga dan hadirin. Kita menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan yang memungkinkan semuanya ini terjadi. Setiap perjumpaan seperti ini, kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami seluruh keluarga merasakan bahwa kehadiran kita adalah kehadiran Allah sendiri untuk dipakai oleh Tuhan memberkati kedua anak kami. Karena itu bertemu dengan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, Yakub bilang sama Esau, melihat wajahmu
serasa melihat wajah Allah. Bersalam-salaman dulu kiri kanan bilang melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah. Ya, ini pertemuan yang luar biasa bisa terjadi hari ini. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang hadir, baik pemerintah, tokoh adat, keluarga besar dalam perguruan tinggi, kami berangkat dari suatu keyakinan seperti dari saya katakan kepada Tasya dan Ridwan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang bersedia. Kami percaya Allah terus bekerja dalam seluruh pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh GBI sejak rencana ini dibicarakan. GBI telah menjadikan peristiwa di Ruan dan Asia bukan sekedar peristiwa cinta, tapi menjadi peristiwa ilahi. Terima kasih kepada GBI, kasih persaudaraan Tante Pao. Allah juga bekerja lewat pemerintah, lewat catatan sipil. Tadi catatan sipil itu saya hitung hanya 3 menit. Luar biasa pemerintah ya. 3 menit saja dilaksanakan. Itu mungkin kritik kepada gereja biasa panjang-panjang gitu ya. Yang berikut seperti dikatakan oleh Ibu Pendeta Lucy tadi, apa yang kita lihat hari ini, tempat juga ornamen-ornamen yang ada, kami percaya Allah bekerja kepada kami untuk menyiapkan semuanya lewat yang dalam Alkitab itu disebut Besalel dan Ahaloi. Jadi mereka-mereka itu, Om Dapa tadi itu, dan semua yang bekerja sampai tadi malam, kami percaya Allah bekerja lewat mereka dan mempersiapkan segala sesuatunya dan kita bisa tempati hari ini. Karena itu terima kasih kepada semua yang mempersiapkan tempat ini. Sampai tadi malam jam 11 dengan penuh sukacita kita menyiapkan semuanya. Dengan demikian kalau kita kembali nanti ke tempat kita masing-masing, saya berdoa kita tetap mendoakan kedua anak kita. Kalau ada hal yang terasa kurang, percayalah kami tidak sengaja, kami mohon dimaafkan. Demikian ungkapan kami mewakili keluarga, kiranya akan memberkati kita semua. Shalom. Demikian ucapan terima kasih mewakili rumpun keluarga besar dari Bapak Sundun. Tuhan Yesus memberkati. Dalam suasana bahagia siang ini, Tasya dan Ridwan, orang tua dan keluarga besar, menyiapkan sajian untuk kita nikmati bersama-sama. Namun sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kita akan berdoa dan doa syukur akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hermin Neki. Kami persilahkan. Mobil DP 1738, DP 1617, minta tolong mungkin bisa dipindahkan, mungkin ada mobil lain yang akan keluar. DP 1738, DP 1617. Tabe lagu kita Sonanasang. Ta
Kure sumanga itu tanda pak kamasena buang matuan pasaka mo inde anak kampus sola duai si sola mintu rabu patomali lan kaparanuan ta masambayang paran mo paiman penangki umpati ang ka kure sumanga mati o puang talo sang buwa banang. Mi pamaindan mo tananan dapo na inde anak ampo diruan solatasya. Ulendui mintu tu mi papayan, ulendui mintu tu tomangkan nala katan. Kipatongan pasta kemi tontong mi palempan tama katuang ki masolanasang. Kande sila sa siwa itu sakka dio tingayoki kipatongan kumatanda pa akamasemi. Kipatongan kumatontong kan mitarana. Kure sumanga buang pasakit meto mangkam pasakai pakit kaduang ki dari rokok mi lalu mintu kasilangan kaduang lan buang ki buang Yesus amin. Kure sumanga Tasya dan Dirwan bisa berdiri bersama orang tua. Baik. Kedua mempelai dan kedua orang tua mempersilahkan Bapak Ibu hadirin para undangan untuk menikmati berkat yang disediakan. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Yohanes Basang. Kami minta sebentar Bapak Yohanes Basang bisa ambil gambar bersama dengan kedua mempelai. Jika ada anggota Dewan Toraja Utara dan Tanah Toraja atau SKPD yang ada di altar resepsi, kami minta dengan kasih bisa ambil gambar foto bersama dengan kedua mempelai. Baik Bapak Ibu, sambil kita menikmati berkat Tuhan, ada natura dari keluarga yang akan dilelang. Dan untuk proses pelelangan ini saya serahkan kepada Bapak Stephen. Mungkin dari saat kita lagi santap siang bersama, kita bisa mempersilahkan kantong kita untuk menukarkan dengan natura yang akan dilelang sebentar. Lambat darinya. Kayaknya. Kau tutup di sini. Terima kasih Bapak Yohanes Basang. Jika ada anggota Dewan dan SKPD yang hadir dan sudah mengambil gambar bersama kedua mempelai, ya silakan anak bagian dulu.
Selamat siang semua. Tabe bei marastansia pigi itu pamunti kereta sonasan. Dente persembahan na diruan sholat Asia la di patama gereja. Mina ko hintaway. 2 juta pisan. 4 juta pisan. Ya jadi tore na. 4 juta pisan. 4,5. 4,5 pisan. Penduan. Temo. 5 juta pisan. 5 juta pisan. Temo. Mandum di takwa atau tang piranya matarutar taringan kuda di 5 juta pisan. 5,5. 5,5 pisan. Benduan. Temo. 5,5 pisan. Benduan. Pentalun. Ya temisa la di palu lako kelompok dete kelompok rantepau. Ta tawai. Dah 2 juta. 3 juta. 5 juta. 5 juta pisan.
5 juta penduan. Taimo 5 juta pentalun. Kikua kuresumanga lako kita solanasan. Yate persembahan lako kelompok rantepau kikua mewakili na kelompok rantepau kikua kuresumanga tu persembahan na diruan sola Tasya. Tasya. Kuresumanga. Ya, untuk keluarga dari Dirwan dan Tasya, supaya tidak meninggalkan tempat jika ingin mengambil foto bersama dengan kedua mempelai. Keluarga besar Buntu Pune, keluarga besar Tongkonan Kua, keluarga besar Tongkonan Batu Papan, Lepungan dan Mamulu, keluarga besar Dirwan dan Tasya. Sekali lagi untuk tidak meninggalkan tempat, setelah kita menikmati berkat Tuhan, kita akan ambil gambar bersama dengan kedua mempelai. From the past that dredging my head, you make sense of madness when my sanity hangs by your trying. I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever, I will be your man. Sometimes I just want you to caught up in me, you see. I'm holding a thing that heaven has given to me. I'll try to show you isn't everywhere I can. Now and forever, I will be your man. Now I can rest my worries and always be sure there won't be alone anymore. If I only know when you were there all the time, all this time. Siap-siap Saudara Hemi, jika mempersembahkan lagu, Saudara Hemi akan menyumbangkan sebuah lagu untuk kita bersama-sama. Until the day the ocean doesn't touch the sand, now and forever, I will be your man. Now and forever, I will
Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku engkau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadang-kala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, biar hatimu percayalah, segala sesuatu yang perlu bisa diamkan dengan penuh. Kau berkata dunia sedang tak aman, ya bukan berarti kau mesti berubah. Menjadi seseorang yang tak kau ingin. Keluarga dari Papa Tasya juga untuk tidak meninggalkan tempat resepsi, karena setelah ucapan selamat kita akan foto bersama. Entah turun atau naik, kadang-kadang tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, biar hatimu percayalah, segala sesuatu yang perlu bisa diamkan dengan penuh. Kita perlu kita saling menguatkan. Kadang-kadang tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, biar hatimu percayalah, segala sesuatu yang perlu bisa ditinggalkan dengan penuh. Segala sesuatu yang pelik bisa ditinggalkan dengan penuh. Merupakan satu penghormatan bagi kedua mempelai dan rumpun keluarga besar, orang tua. Hadirin Bapak undangan telah memberikan doa restu untuk kedua anak kekasih, cucu kekasih kita, Darwin dan Tasya. Oke, shalom semuanya, selamat siang. Ya, saya ingin mewakili, kali ini saya mewakili keluarga dari Batu Licin. Dan mempersembahkan lagu ini buat kedua mempelai
buat Darwin dan Tasya. Dirwan. Pertemuan kali ini aku lupakan. Pertemuan kali ini membawa kesan. Walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang cukup memberi kenangan indah dan syahdu. Bilakah kita berjumpa seperti ini, memandang wajahmu lagi sepuas hati. Aku enggan untuk pulang, waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Pertemuan kali ini aku lupakan. Pertemuan kali ini membawa kesan. Walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang cukup memberi kenangan indah dan syahdu. Bilakah kita berjumpa seperti ini, memandang wajahmu lagi sepuas hati. Aku enggan untuk pulang, walau waktu tak menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku enggan untuk pulang, walau waktu tak menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekali lagi kami menyampaikan merupakan satu kehormatan bagi kedua mempelai, orang tua dan rumpun keluarga besar. Bapak Ibu para undangan telah memberikan doa dan restu untuk anak cucu kekasih Dirwan dan Tasya. Ya ibu-ibu yang mau joget jangan malu-malu ya, atau bapak-bapak silakan.
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan merupakan satu kehormatan bagi kedua mempelai dan orang tua maupun keluarga besar. Bapak Ibu telah memberikan doa dan restu untuk anak cucu kita Tasya dan Dirwan pada hari ini. Just take my hand, hold it Sekali lagi kami sampaikan kepada keluarga besar baik dari Dirwan dan Tasya dan nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi dari beberapa tongkonan untuk tidak meninggalkan altar tempat pernikahan pada siang ini karena kita akan mengambil gambar setelah ucapan selamat untuk kedua mempelai anak kita Dirwan dan Tasya. Juga keluarga dari Pak YSKL supaya tidak meninggalkan tempat karena kita akan foto bersama dengan anak kita Dirwan dan Tasya.
Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada hadirin tamu undangan dan merupakan satu kehormatan bagi kedua mempelai dan orang tua rumpun keluarga besar. Bapak Ibu telah hadir dalam memberikan doa dan restu untuk Tasya dan Dirwan. Oke, kita tahan sebentar, 1 menit permintaan dari kedua mempelai untuk foto bersama dulu teman-teman dari Tasya. Ya, setelah ini kita langsung kasih salaman karena masih panjang ya, masih panjang. Tamu undangan akan berikan ucapan selamat. Iya. Ya. Oke. Siap, 3, 2, 1. Oke. Silakan Bapak Ibu memberikan ucapan selamat untuk Tasya dan Dirwan. Oke, tahan sebentar, ada keluarga yang mau foto. Ya, minta maaf Bapak Ibu, tahan sebentar.
Oke, siap. Oke. Oke, lihat kamera 1 2. Oke, lanjut. Ya, kita tahan sebentar. Setelah ini keluarga Biruan akan foto bersama dengan kedua mempelai. Iya. Can't forget this evening. As you were leaving, story goes, you always remember your eyes, your sour shows. Ya, silakan keluarga Dirwan. Keluarga Dirwan. No, I can't forget tomorrow when I think of myself, when I had that you but I let you go, and now it's only fair that I should let you know. Oke. What you should know. Baik, silakan keluarga bisa melihat ke kamera sebentar karena kita akan ambil gambar sebentar, masih banyak, masih panjang. Tamu undangan akan memberikan ucapan selamat untuk kedua mempelai.
kami minta